Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai arkon yang ketiga. Siapakah itu? Yaitu arkon Astaphaïos, atau juga dikenal sebagai arkon Astaphanos. Dan para Anunnaki mengenalnya sebagai Ulmash. Realm atau domain dari Astaphaïos adalah matriks Venus, dan dia beroperasi pada hasrat dan nafsu yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kita bahas mengenai asal-usul. Nah, asal-usul dari Astaphaïos ini sangat unik. Karena apa? Dia lahir dari percikan Sophia yang ada di dalam diri Yaldabaoth. Ya, jadi mungkin belum banyak yang tahu ya bahwa meskipun dikatakan sebagai villain, ya banyak orang mengenal Yaldabaoth itu sebagai villain dalam drama ini, tapi sebenarnya Yaldabaoth itu memiliki benih Sophia, ya. Karena dia lahir dari Sophia, makanya dia memiliki benih dari Sophia. Nah, sebenarnya meskipun Yaldabaoth mengklaim bahwa dia melahirkan atau menciptakan 3 arkon, yaitu Astaphaïos, Sabaoth, dan Yao, tapi sebenarnya 3 arkon tersebut lahir dari sesuatu yang lebih tinggi yang melampaui pemahaman Yaldabaoth. Ya, misalnya Astaphaïos ini lahir dari percikan Sophia yang ada di dalam diri Yaldabaoth. Tapi karena Yaldabaoth itu ignorance, ya, dia tidak mengenal keilahian yang sejati, tentang dirinya yang sejati, dia menganggap bahwa Astaphaïos itu ada karena ya dia yang menciptakan, dia yang mengadakan. Kurang lebih seperti itu ya asal-usulnya. Dan sekedar tambahan mengenai asal-usul Astaphaïos ini. Astaphaïos adalah satu-satunya arkon yang dapat menciptakan kehidupan organik yang berkesadaran, dan kesadaran yang makhluk yang diciptakan itu dapat berevolusi. Berbeda dengan arkon lain bisa menciptakan, tapi mereka menciptakan semacam AI, ya. Jadi kesadaran makhluk-makhluk yang diciptakan oleh arkon-arkon lain itu bersifat mirip AI, kecerdasan buatan, tidak bisa berkembang, hanya patuh pada perintah yang telah diprogramkan pada mereka. Ya, seperti itu. Nah, Astaphaïos itu pernah menjadi pencipta di planet Venus, ya. Pernah menjadi pencipta di planet Venus, tapi kemudian ciptaan peradaban dari Astaphaïos itu di bumi hanguskan oleh Saklas atau Lucura, karena Lucura itu merasa iri dengki dengan ciptaan Astaphaïos. Kenapa? Karena ciptaan Astaphaïos itu sangat indah, cantik gitu ya. Jadi semacam mungkin bidadari ya. Ciptaan Astaphaïos itu kita sebut saja sebagai bidadari yang mengagungkan, memuja,
menyembah Astafaios sebagai ibu agung semacam itu ya. Dan itu membuat Saklas itu iri ya. Jadi Saklas memang tidak secara langsung menggunakan tangannya ya menghancurkan ciptaan-ciptaan dari Astafaios, tapi dia menggunakan taktik licik ya, menjadikan ciptaan-ciptaan dari Astafaios itu menjadi korup sehingga mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, sejak saat itu sebenarnya Astafaios itu memiliki dendam, kemarahan, dan keinginan untuk membalas perbuatan dari Saklas. Tapi dendamnya itu masih terlalu kecil dibanding ketakutannya terhadap Yaldabaoth ya. Jadi dia masih punya ketakutannya itu lebih besar, ketakutan dan kepatuhan butanya itu lebih besar. Dan percikan Sofia di dalam dirinya itu belum membakar secara sempurna, karena mungkin Sofia sendiri belum berkenan untuk menampakkan wujud ilahiyahnya kepada Astafaios seperti yang dialami oleh Satanas dan juga Sabaoth ya. Kedua arkon ini mengalami pencerahan ketika mendapatkan penglihatan ilahiyah Sofia. Itu tadi ya sedikit asal usulnya. Kemudian natur dari Astafaios itu seperti apa? Natur Astafaios, dia itu ketika kita sampai ke matriksnya, di situ kita akan dihadapkan pada hasrat-hasrat kita selama hidup itu yang belum bisa tersalurkan, entah itu cita-cita, ambisi, keinginan-keinginan tertentu, bahkan nafsu-nafsu yang belum tersalurkan, dan lain sebagainya. Itu kita sebagai jiwa akan dihadapkan hal-hal semacam itu, dan Astafaios akan membujuk kalian dengan kesempatan kedua. Oh, aku akan memberikanmu kesempatan kedua, dan percayalah di kehidupan berikutnya itu kamu akan bisa mencapai keinginanmu, hasratmu, nafsu-nafsumu itu akan tercapai. Kamu harus yakin. Nah, bentuk bujukannya itu manis ya. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa. Kamu harus yakin bahwa kamu mampu mencapai itu, kamu mampu mendapatkan itu. Dan dia kadang juga meniupkan rasa penyesalan. Nah, penyesalan karena kita belum berusaha secara maksimal dalam kehidupan ini. Kita belum berusaha cukup keras dan tidak bisa mencapai apa yang menjadi hasrat, keinginan, nafsu kita, dan lain sebagainya itu. Jadi jiwa kita akan dipenuhi hasrat, nafsu, dan keinginan. Sehingga ketika kita overwhelmed dengan rasa hasrat, nafsu, dan keinginan itu, kita akan mudah diarahkan untuk bereinkarnasi kembali. Nah, ketika kita setuju bereinkarnasi dengan gerbang yang diberikan oleh Astafaios, secara otomatis kita akan menjadi ternaknya Astafaios seperti itu, dan kita akan terlahir sebagai manusia atau mungkin entitas lainnya yang hidup berusaha mengejar impian, cita-cita, ambisi, hasrat, nafsu, tapi tidak akan pernah benar-benar tercapai. Sehingga dia, si jiwa yang reinkarnasi ini, akan merasa sedih, merasa kecewa, merasa dunia tidak adil, merasa marah, dan merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Merasa bahwa
kenapa kok dunia seperti ini ya pada diriku, padahal aku sudah bekerja sangat keras, tapi kenapa aku tidak bisa mencapai seperti yang orang lain capai? Kenapa orang lain berusaha sedikit sudah mencapai? Kenapa aku sudah berusaha sangat keras, kenapa belum mencapai? Kenapa begini, kenapa begitu, bla 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 bla. Dan dari situlah, dari rasa-rasa itu, Astaphaios akan memanen energi ya, memanen energi untuk memperkuat matriks Venus. Selain itu juga dan untuk memakan untuk makanan dirinya ya, seperti itu. Itu cara beroperasi dan natur dari Astaphaios. Untuk oposisi dari Astaphaios adalah Archangel Jophiel. Kemudian demonnya itu adalah Baal Zelmot, karena Venus itu berkaitan dengan Kliva Oreb Zarak ya. Kemudian Anunnakinya adalah bisa Inanna, bisa Ishtar, atau bisa juga Astarte ya. Kemudian sebenarnya banyak ya, bisa Dewi Asyerah, Dewi Anat, itu juga bisa. Kemudian dewatanya adalah Sukra, Dewa Sukra ya. Untuk dewinya adalah Aphrodite, Venus ya. Dewi Aphrodite, Dewi Venus. Kemudian Dewi Katyayani kalau dalam Hindu. Kemudian Dewi Freya kalau dalam Nordik. Kemudian Neterunya adalah Hathor ya, Dewi Hathor atau ya, untuk Neterunya untuk saat ini saya tahunya Dewi Hathor aja ya. Itu. Jadi deitas-deitas tersebut yang menjadi oposisi dari Astaphaios bisa kalian invoke, bisa kalian ajak bekerja sama untuk membantu kalian bertransformasi, berevolusi, dan bebas dari pemrograman yang ditanamkan oleh pengondisian hidup kalian, sehingga kalian terbebas dari belenggu, jerat, dan penutup mata yang membutakan dari Astaphaios ya. Kemudian cheat code-nya itu seperti apa? Cheat code dari untuk bebas dari matriksnya Astaphaios ada beberapa. Yang pertama adalah menerapkan perasaan cukup, perasaan penuh, utuh, dan bersyukur apapun yang sudah kita capai, kita miliki. Ya, itu yang pertama. Artinya kita tidak memiliki penyesalan apapun ya. Meskipun kegagalan yang kita miliki, kita tetap bersyukur, menyadari ya. Kita cukup, senantiasa cukup ya. Itu pertama adalah mengkultivasikan rasa cukup, bersyukur, penuh, utuh, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa kesejatian diri ini itu bukan badan yang senantiasa haus dan lapar. Haus dan lapar ini bukan hanya tentang makanan dan minuman ya, tapi keinginan-keinginan. Bukan tubuh yang selalu mengejar sesuatu karena merasa kekurangan. Melainkan diri ini adalah pengejawantahan dari semesta ini, yang mana kita artinya
Kalau kita menjadi semesta, artinya kita sudah memiliki apapun yang kita butuhkan. Apapun yang kita butuhkan itu adalah yang kita miliki saat ini. Apa yang kita miliki saat ini itu sebenarnya adalah apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi kita tidak perlu mengingini apa yang tidak bukan hak kita gitu ya, tidak milik kita. Mengembangkan kesadaran bahwa kita adalah sesuatu potensi yang tidak terbatas, artinya segalanya yang kita inginkan, kita butuhkan, kita harap-harapkan itu semuanya sudah ada seperti itu, dan kita cukup, kita tidak pernah berkekurangan karena semuanya itu sudah ada ya. Itu yang kedua ya. Kemudian passwordnya seperti ini ya. Passwordnya bisa dicatat ya. Hasrat dan nafsu bukanlah racun. Ia adalah alat bagi sang kesadaran untuk berevolusi dan berkembang. Itu yang pertama. Prinsipnya seperti ini ya. Kenapa? Nafsu dan hasrat itu kebanyakan orang memusuhi itu ya. Memusuhi nafsu dan hasrat dan mencoba untuk menghilangkannya. Padahal hasrat dan nafsu ini adalah kendaraan atau tools bagi kesadaran jiwa untuk bergerak menuju evolusi, bergerak menuju transformasi, bergerak menuju kesejatian, kemuliaan, seperti itu ya. Tanpa hasrat, tanpa nafsu, keinginan semacam itu, ya kita hanya sebuah tumpukan daging dan darah yang sedang dalam pembusukan, artinya tidak produktif. Seperti itu. Kemudian kalian bisa juga menggunakan password yang kedua. Aku sudah cukup dengan diriku, sebab aku sudah memiliki segalanya, sudah memiliki segala apa yang tak dapat kamu tawarkan. Aku sudah cukup dengan diriku, sebab aku sudah memiliki apa yang tak dapat kamu tawarkan. Itu ya passwordnya. Jadi kalian bisa mencoba salah satunya atau dua-duanya bisa. Ini password ini adalah sebuah pemrograman jiwa, kesadaran alam bawah sadar ya. Ini bukan hanya kata-kata kosong. Ini adalah kunci yang kalian gunakan untuk mereprogram ya, memprogram ulang alam bawah sadar kalian, merekonstruksi struktur dari realitas internal kalian. Sehingga ketika kalian merekonstruksi realitas internal itu, maka realitas eksternal itu strukturnya, konstruksinya itu akan berubah, mengikuti perubahan dari dunia dalam diri kalian. Seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya, yaitu tentang Arkon Adonaios. Sampai jumpa.